kelompok 4. Hari ini kami akan belajar dan berdiskusi nih secara langsung mengenai budaya organisasi yang ada di kampus ini. Dan apa sih yang menjadi kunci kesuksesan untuk kampus STMIK Type. Saya Sekar Indah dari Prodi Sistem Informasi dengan DIM 24014 dan rekan-rekan Saya Lutfia dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 2445010 dan rekan Saya Chris dari Sistem Informasi dengan NIM 2445015. Dan saya Rani Lodia dari Sistem Informasi dan NIM saya 2445011. Baik, Sir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami ingin mempertanyakan budaya organisasi dari tugas etika profesi. Untuk pertanyaannya, setiap kampus pasti punya jiwanya tersendiri. Jadi, apa core value atau nilai-nilai utama yang paling dipegang teguh oleh seluruh karyawan di sini? Dan bagaimana nilai tersebut tercermin dalam pekerjaan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih atas soalnya. Nah, jadi menanggapi pertanyaan ini memang berbicara tentang core value. Kita memang di sini ada beberapa poin yang paling penting. Itu dua hal. Yang pertama adalah integritas dan juga teamwork. Berbicara tentang integritas sebagai yang namanya civitas akademika di kampus, kita harus memiliki integritas. Pengertian integritas ini bahwasanya kita menjunjung tinggi setiap peraturan ataupun prosedur di dalam pekerjaan, ya, baik berinteraksi dengan sesama pimpinan, sesama karyawan, mahasiswa, bahkan sampai layer terendah seperti security dan juga itu seperti OB. Itu paling penting, integritas. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu harus memang selaras seperti itu, ya, tidak bertolak belakang. Kemudian teamwork, apapun ceritanya, teamwork ini penting, kerjasama. Karena kita kampus, kita membutuhkan yang namanya itu orang lain, ya, untuk menjalankan yang namanya organisasi pendidikan ini, seperti itu. Jadi semuanya itu kembali kepada yang namanya kolaborasi. Jadi antara pimpinan sampai bawahan itu sepakat kita teamwork seperti itu. Demikian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menarik sekali mendengar tentang nilai-nilai tersebut. Melanjutkan dari situ, saya ingin bertanya tentang suasananya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak menggambarkan lingkungan kerja di sini, dan apakah cenderung formal dan terstruktur atau lebih fleksibel dan santai? Dan bagaimana cara perusahaan menjaga agar karyawan tetap merasa nyaman terhadap semua produktif? Oke. Jadi pada dasarnya ini berbicara tentang budaya, ya, seperti itu, ya. Jadi pada dasarnya di sini kita memang menganut yang namanya asas kekeluargaan atau bisa dibilang hybrid, ya. Hybrid ini tidak terlalu formal, tetapi memang lebih mengarah kepada fleksibilitas kerja dengan catatan bahwasannya kita mengetahui yang namanya masing-masing job desk pekerjaan kita. Bukan berarti asas kekeluargaan segala sesuatu itu dimudahkan, tidak. Yang pastinya kita tahu job desk kita itu apa, kan seperti itu, ya. Ketika pekerjaan sudah selesai, ya, biasanya memang ada waktu untuk santai atau melanjutkan aktivitas yang lainnya. Yang penting selama yang namanya KPI atau Key Performance Indicator itu terpenuhi di masing-masing bidang pekerjaan, tidak ada masalah, karena itu yang paling penting. Dan sebenarnya bagaimana untuk menjaga yang namanya budaya ini tetap baik, tetap termonitor, memang tentunya pasti sih ada, ya. Kalau di kampus kita ini seperti namanya catering. Biasa setiap tahun, ya, di dekat-dekat kita ada kebersamaan, acara kebersamaan, mengevaluasi yang tidak baik kita revisi, yang sudah baik kita pertahankan. Sebenarnya sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi baik jangka pendek, jangka panjang itu bisa terjaga. Demikian. Kalau dari sisi interaksi, Pak, bagaimana pola komunikasi yang dibangun antara atasan dan bawahan di sini? Apakah perusahaan ini mengandung sistem open door policy di mana karyawan bebas menyampaikan ide atau kritik kepada pimpinan? Kami ingin tahu bagaimana suara karyawan didengar di sini. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus. Pada dasarnya ini lebih cenderung kepada wadah pendidikan, ya. Walaupun wadah pendidikan ini kan pasti kan organisasi juga, ya. Nah, jadi pada dasarnya memang setiap orang di sini bebas untuk berpendapat. Kita ada yang namanya sebuah forum, ya. Forum ini biasanya sih memang bukan harian. Kalau di pimpinan kita ada evaluasi itu setiap sebulan sekali, yayasan, struktural, dan pimpinan sampai di prodi. Tapi kalau untuk civitas akademika itu dilakukan setiap tahun pasca semester baru. Kita berkumpul, biasa kita memang di situ menyampaikan segala macam masukan,
ya, baik itu ide, kritik, dan evaluasi yang konstruktif. Pengertian konstruktif ini adalah membangun. Nah, jadi di situ bebas semua berpendapat, baik pimpinan, baik karyawan, demi kemajuan bersama, ya. Tetapi pada dasarnya untuk daily harian komunikasi baik antara pimpinan sama bawahan, tidak ada yang namanya gap, tidak ada yang namanya tembok seperti itu. Ini karena memang menjadi budaya yang memang terjadi seperti itu. Tetapi kalau untuk memang menyampaikan mungkin ide sesuatu berdasarkan perkuliahan berjalan selama 1 semester, itu biasa memang dilakukan seperti itu. Ada yang namanya pertemuan, ya, untuk menyambut tahun ajaran baru. Dan itu juga dibahas memang berdasarkan seperti dari EDOM, ya, evaluasi kan ada ya oleh dosen mahasiswa, itu juga menjadi input kita juga seperti itu, sehingga kita bisa mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang kurang baik. Demikian. Oke, Sir, sebagai pertanyaan terakhir dari sesi ini, saya ingin fokus ke manusianya. Ya. Bagaimana perusahaan mendukung pengembangan karir atau skill karyawannya, dan mungkin bisa diceritakan sedikit, adakah tradisi atau acara khusus seperti gathering atau ritual pagi yang biasa dilakukan untuk mempererat kekompakan ini? Oke. Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Pada dasarnya ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya, ya, benar ya. Saya akan menjawab. Jadi pada dasarnya memang bentuk dari apresiasi yang diberikan kepada setiap orang itu ada, ya. Untuk mempererat pasti itu ada yang namanya gathering, acara bersama, itu bentuk bahwasannya kita merupakan satu keluarga di wadah ini, organisasi, ya, ataupun perusahaan seperti itu. Ya, biasanya memang untuk bentuk tindak lanjutnya itu salah satu bentuk untuk merefresh atau meningkatkan kapasitas, biasanya orang-orang yang memiliki kinerja terbaik, yang memang mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan studi, itu biasanya staff itu dikuliahkan kembali seperti dari S1, S2, dan S3, tetapi memang ada kriterianya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian masalah gathering, selain gathering kita juga ada itu memang tidak terlalu pas tahun atau 2 tahun sekali, kita juga memang ada studi banding ke luar negeri seperti itu. Studi banding ini memang diperuntukkan kepada jajaran pimpinan yayasan dan juga karyawan yang memiliki kinerja baik menurut penilaian dari pimpinannya, dari etos kerja, kehadiran, prestasi yang dia sudah buat, dan tentunya ini kan pasti membuat mereka itu tahu bahwasannya di dalam sebuah perusahaan organisasi ada yang namanya reward dan punishment. Reward itu berarti penghargaan dong. Ya kan, kalau mereka bagus kinerjanya, ya siapa sih yang nggak mau dihargai. Kemudian kedua, punishment. Punishment ini kan pasti ada yang namanya sebuah kayak macam, bukan hukuman yang berat, tidak. Tetapi mungkin ya seperti itu kan, tidak mungkin mendapatkan promosi atau bagaimana. Tetapi pada dasarnya dimanapun lumrah, demikian di tempat ini juga iya. Tetapi semuanya ini berdasarkan bukan asas like dislike, bukan ya. Mungkin banyak sekarang dia suka dikasih, dia nggak suka nggak dikasih, tidak. Tetapi di sini murni semuanya objektif. Kalau dia mampu, dia bisa, dia berprestasi, pasti dia akan mendapatkan sebuah reward dan tentunya mendapatkan sebuah hal yang positif, tentunya seperti promosi. Demikian. Oke, terima kasih, Sir, atas kesempatan dan pertemuan ini. Kami jadinya tahu nih bagaimana budaya organisasi yang terjadi di kampus kita ini. Semoga budaya organisasi ini terus terlaksana ya, Sir. Ya, sama-sama. Amin. Terima kasih ya, Sir. Nah, itu dia guys, budaya organisasi yang ada di kampus ini, STMIC Time. Semoga hasil yang kami wawancara ini menjadi bermanfaat dan menambah wawasan kalian ya guys. Dadah.